Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, STY mulai geber TC, Presiden Ava buka suara, langkah Thomas Doll tepat. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Seperti yang kita tahu bahwa Erick Thohir sedang berambisi untuk mencari dirtek PSSI yang berasal dari Jerman. Mengenai hal ini, Thomas Doll yang juga berasal dari Jerman pun membanggakan orang-orang Jerman yang disebutnya memiliki keahlian di berbagai bidang sepak bola, bukan hanya sebagai pelatih. Bahkan Doll menyebut orang Jerman tahu segalanya dan menjadi pilihan bagus bila PSSI pada akhirnya benar mendapatkan dirtek dari Jerman. Lebih dari itu, Thomas Doll yakin PSSI akan mendapatkan berbagai keuntungan dengan mendatangkan direktur teknik dari Jerman, termasuk dari etos kerja dan profesionalitas. Ketum PSSI Erick Thohir bersama Waketum Zainuddin Amali dan Ratu Tisa Destria berencana akan terbang ke Frankfurt, Jerman dalam waktu dekat ini. Jelang Timnas Indonesia memainkan dua laga FIFA Matchday Juni 2023 kontra Palestina dan Argentina, Justin Hubner melempar kode. Ia mengunggah ulang foto ketika dirinya beraksi dengan seragam Timnas Indonesia sambil menyematkan emotikon dua telapak tangan menempel, yang meski arti aslinya adalah tos, tapi kerap diasosiasikan sebagai gestur meminta maaf. Tidak diketahui apa maksud Justin Hubner mengunggah foto itu. Pasalnya, proses naturalisasinya sudah dibatalkan dan dirinya pun sedang fokus meniti karir di Inggris bersama Wolverhampton Wanderers U21. Marcelino Ferdinand bisa disebut sebagai bintang muda terbaik Indonesia saat ini. Di usianya yang baru belasan, ia sudah punya rekam jejak mentereng. Tercatat pemain jebolan Persebaya Surabaya ini telah mencicipi kancah profesional sejak 2021 silam atau sejak usianya baru menginjak 16 tahun. Sejak debutnya itu, Marcel mampu menjadi andalan Persebaya. Bersama tim berjuluk Bajul Ijo, ia tampil sebanyak 23 kali di musim pertamanya bermain di Liga 1, yakni pada musim 2021-2022. Karena performa mentereng di usia belia, Marcel pun lantas menjadi andalan bagi Timnas Indonesia. Tak tanggung-tanggung, ia menjadi andalan di tim kelompok umur maupun senior. Di sisi lain, bintang Timnas Indonesia ini punya pengalaman unik dalam karirnya dan kehidupannya sebagai pelajar, di mana ia ternyata hanya masuk sekolah selama 2 kali selama 3 tahun. Bahkan Marcelino mengakui dirinya tak mengenal guru-guru di sekolah tempat ia menimba ilmu. Jelang laga debutnya, pemain naturalisasi Timnas Indonesia Sandy Walsh disebut sedang berlatih di Spanyol, di mana kabar ini datang langsung dari PSSI. Dalam tulisannya disebutkan bahwa Sandy Walsh kini rutin menjalani latihan mandiri di Spanyol. Bahkan pemain berposisi sebagai bek itu ditemani oleh seorang pelatih pribadi. Latihan tersebut tentu dilakukan untuk mempersiapkan fisik sebelum menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, Sandy masuk dalam daftar pemain yang mendapatkan kesempatan dari Sintayong di laga FIFA Matchday Juni ini. Debut ini pun akan menjadi sangat spesial buat Sandy. Pasalnya, pemain berusia 28 tahun ini akan bermain di kampung halaman sang kakek, yaitu Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll harus rela melepas Witan Sulaiman dan Rizky Ridho ke Timnas Indonesia yang akan menjalani FIFA Matchday Juni 2023. Padahal Witan dan Rizky Ridho hingga kini belum bergabung dengan skuad Persija Jakarta usai berlaga di SEA Games 2023 kemarin. Sebenarnya pelatih asal Jerman ini sedikit menyayangkan pemanggilan tersebut. Akan tetapi ia tidak bisa berbuat banyak lantaran ini merupakan laga FIFA Matchday. Selain itu, lawan yang akan dihadapi adalah negara peringkat 1 dunia, Argentina. Thomas Doll pun yakin laga tersebut dapat menjadi pengalaman berharga bagi Witan Sulaiman dan Rizky Ridho. Seperti yang kita tahu, Ketum PSSI Erick Thohir resmi berulang tahun ke-53 pada Selasa 30 Mei kemarin. Di hari spesialnya, Erick Thohir mendapatkan ucapan dari salah satu legenda sepak bola dunia, pelatih AS Roma Jose Mourinho. Menanggapi ucapan selamat ulang tahun itu, Erick Thohir pun membalasnya dengan mengucapkan terima kasih. Unggahan itu pun lantas dibanjiri komentar dari warganet. Ada yang ikut mengucapkan selamat kepada Erick Thohir dan tak sedikit pula warganet yang meminta agar The Special One jadi pelatih Timnas Indonesia untuk menggantikan peran Sintayong.
Di tengah-tengah kesibukannya berkarir di Korea Selatan dan Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam menjalani ujian magang di kampusnya di Universitas Bosowa. Momen tersebut diabadikan dalam unggahan story Instagram pribadi pada Rabu kemarin. Tampak Asnawi mengenakan pakaian biru berkerah. Dia ditemani oleh sejumlah dosen dalam pertemuan online tersebut. Ex-punggawa PSM Makassar ini rupanya tengah menjalani kuliah meski tengah berkarir abroad. Pendidikan menjadi salah satu fokus yang diampu Asnawi selain piawai dalam mengolah si kulit bundar. Diketahui Asnawi mengikuti program eksekutif e-learning Universitas Bosowa. Ketum PSSI Erick Thohir menaruh perhatian besar kepada salah satu kiper legenda Timnas Indonesia, Kurnia Meiga. Tidak hanya pengobatan, kali ini Erick Thohir menjanjikan lapak usaha untuk Kurnia Meiga. Hal tersebut tidak lain untuk menyokong ex-Arema FC ini dalam menyambung hidup. Erick juga mengajukan kesepakatan dengan Meiga, di mana ia meminta kiper 33 tahun ini untuk berperan dalam kemajuan sepak bola tanah air. Meiga diharapkan mau memotivasi para pemain muda dan berbagi pengalaman. Saat ini, Meiga juga diminta untuk tetap disiplin untuk mengkonsumsi makanan sehat. Erick pun akan mencarikan alat bantu Meiga demi menunjang penglihatannya. Jasa Meiga di Timnas Indonesia sendiri memang cukup mentereng. Dia bahkan pernah merepotkan Robin van Persie 2013 lalu saat Timnas Belanda berlaga melawan skuad Garuda. Seperti yang diketahui, Liga 1 2023-2024 akan digelar dengan format yang berbeda dari musim lalu. Nantinya setelah musim reguler berakhir, 4 tim di posisi teratas akan menjalani babak playoff untuk menentukan juara. Menurut Amali, apa yang dilakukan oleh Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI terhadap format Liga 1 musim depan itu merupakan rencana agar nantinya klub dan timnas bisa lebih berkolaborasi. Harapannya itu akan membuat timnas Indonesia makin baik lagi ke depannya. Lebih lanjut lagi, Amali berharap nantinya musim depan tidak ada konflik lagi antara kepentingan klub dan juga timnas Indonesia. Timnas Indonesia segera melakoni partai pertama menghadapi Palestina pada 14 Juni mendatang. Adapun laga tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Untuk itu, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menyebut para pemain timnas Indonesia akan langsung dikumpulkan di Surabaya jelang laga pertama FIFA Matchday tersebut. Para pemain diharapkan sudah lengkap berkumpul sebelum pertandingan menghadapi The Lions kanan. Amali juga menjelaskan alasan laga timnas Indonesia kontra Palestina digelar di Surabaya. Menurutnya, venue-venue yang sebelumnya direncanakan untuk menggelar Piala Dunia U20 2023 akan bergiliran ke bagian menggelar laga FIFA Matchday. Lionel Scaloni tidak main-main untuk menghadapi timnas Indonesia. Nyatanya tim Tenggo membawa skuad terbaik seperti Lionel Messi, Angel Di Maria, hingga Emiliano Martinez untuk menantang anak asuh Sintayong. Mengenai ini, Presiden AFA, Claudio Tapia, membeberkan alasan mengapa Argentina yang berstatus juara Piala Dunia 2022 mau bersua dengan timnas Indonesia. Argentina bisa bermain dengan Indonesia itu juga karena Erick Thohir, beliau adalah orang terpandang di Argentina. Dan beliau juga pernah menjadi pemilik klub besar di Eropa, Inter Milan. Pasca dipastikan turut serta skuad Argentina melawat ke Indonesia, Lionel Messi tentu menjadi magnet penggemar sepak bola Asia Tenggara. Dan besar harapan para penggemar melihat Lionel Messi bermain melawan timnas Indonesia dan jika bisa dari menit pertama alias menjadi starter. Di sisi lain, media Vietnam justru memprediksi Messi tidak akan mau bermain meski masuk skuad Argentina di FIFA Matchday nanti. Bagi Soha.vn, harapan para pecinta sepak bola tanah air melihat Messi bermain di SUGBK hanyalah sebuah omong kosong yang dibesar-besarkan. Tak sampai di situ saja, Soha.vn juga menyamakan Indonesia dengan Hong Kong yang rela merogoh kocek sangat dalam demi mendatangkan Messi. Sayangnya meski sudah mengeluarkan dana besar, Messi hanya dimainkan selama 30 menit dalam pertandingan melawan Hong Kong.